warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah ala ni'matil Islam wa kafa biha min ni'mah. Fanahnu fi unsin wa rahah wa huburin wa istirahah. Ni'matul Islam a'la ni'matin halat bisahah. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina wa maulana nabiyyina Muhammadin al-habibil mahbub syafi'il ilah wa mufarrijil kurub wa ala alihi wa sahbihi wa man ilaihi mansub. Qala Allah ta'ala fi kitabihil aziz wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. Hal jazaa'ul ihsan illa al ihsan. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, inna Allah ta'ala la yarfa'u ad-darajata bil 'abdi as-salihi fil jannah. Qila ya rabbi anna li hadha, qala bistighfari waladika laka. Wa qala al-imam Muhammad ibnul Munkadir, inna Allah ta'ala la yahfadhu birrajuli salih waladuhu wa walada waladuhu wa duwairatul lati hawlah. Sadaqallahul azim wa ballagha rasuluhul habibul wafiyul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidina wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Abainal afadil wal asatidzah asyurafa wa syuyukhil ahibba rahimakumullah. Yang sama kita hormati dan kita muliakan semua guru-guru kita, para sesepuh, bini sepuh, para alim ulama, para kiai, para tokoh masyarakat, para habaib yang hadir secara umum di tempat yang mulia ini, di acara yang mulia ini. Mudah-mudahan semuanya panjang umur, sehat walafiat. Juga kepada bapak-bapak, ibu-ibu, bu, udah lapar bu. Mudah-mudahan ibu-ibu kita panjang umur, sehat walafiat. Ibu-ibu dapat kebuli belum bu? Emang bau-baunya belum ada nih bu? Nggak apa-apa yang nggak dapat kebuli, yang penting dapat ilmu sama berkah acara haul. Yang kita hormati, kita muliakan keluarga besar almarhum guru kita tercinta, panutan untuk para dai, panutan untuk umatnya Nabi, kebanggaan warga Betawi, kebanggaan rakyat Republik Indonesia, almarhum Kiai Haji Zainuddin MZ. Gaddasallahu sirra, mudah-mudahan Allah Ta'ala angkat derajat beliau, ditempatkan di tempat yang semulia-mulianya. Begitu juga istri beliau yang malam ini juga kita panjatkan doa, mudah-mudahan ibu kita, hajah kita, istri daripada Kiai Haji Zainuddin MZ juga mendapatkan tempat yang semulia-mulianya. Juga anak-anak beliau yang kita banggakan, mudah-mudahan senantiasa mendapatkan perlindungan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pembawa acara yang saya hormati, para qori kita yang tadi sudah melantunkan ayat-ayat suci yang sangat indah, mudah-mudahan rahmat dan berkah Allah limpahkan kepada kita semua. Ibu bapak hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah, di dalam satu hadis baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau pernah bersabda, innallaha ta'ala la yudfa birrajulis salih mi'ata baitin min jiranihil bala. Sesungguhnya Allah Ta'ala akan menepis, Allah akan menjaga 100 rumah warga berkat satu orang soleh. 100 rumah warga dijaga berkat kesolehan seseorang yang tulus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi kita bersama-sama membaca dan diperdengarkan bagaimana di dalam sekelumit manaqib almarhum Kiai Haji Zainuddin MZ ada hadis baginda Rasul SAW, khaslatani laisa fawqahuma syai'un minal khair, husnudzan billah wa husnudzan bi'ibadillah. Dua hal tidak ada yang menandingi kehebatan dan keutamanya, kata Nabi. Apa? Berbaik sangka kepada Allah, berbaik sangka kepada hamba Allah. Malam ini kita berhusnudzan, insyaallah almarhum Kiai Haji Zainuddin MZ adalah orang yang soleh.
realita berkata, mungkin 80% yang hadir di sini pernah ketemu dengan beliau. Betul. Saya secara pribadi pun beberapa kali manggung bersama beliau. Walaupun beliau salah satu sosok yang sangat kita kagumi. Dari mulai kita belajar bertahun-tahun di Jawa, kalau beliau datang, kebanggaan untuk kita anak Betawi. Subhanallah, akhirnya manggung bareng beberapa kali. Disitulah kita melihat sosok beliau dengan penuh akhlaknya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala mengangkat derajat beliau setinggi-tingginya. Ibu bapak hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah, seorang ulama wali sufi pernah berkata, namanya Syekh Muhammad Ibnul Munkadir rahimahullah. Beliau pernah berkata, innallaha ta'ala la yahfadhu birrajuli salih waladuhu wa walada waladuhu wa duwairatul lati haulah. Sesungguhnya Allah akan menjaga berkat satu orang soleh, anaknya dijaga, cucunya dijaga, amin. Bahkan orang-orang yang dekat sekitar beliau, yang khidmah bersama beliau, semuanya dalam penjagaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah saudara kita di dalam kehidupan, oleh Allah dan Rasulnya kita disuruh jadi orang soleh. Kalau kita jadi orang soleh di dunia ini, ibu bapak, menjauhi apa yang dilarang oleh Allah, menjalankan apa yang diperintah oleh Allah, menghidupkan sunnah Nabi, mengemban risalah dakwah, akan wujud kita di alam dunia ini mengabdi kepada Allah. Insya Allah anak-anak kita jadi anak-anak soleh. Kenapa acara Hall Zainuddin MZ berlanjut terus setiap tahun? Yang hadir bukan orang biasa, ulamanya aja nggak kehitung, betul? Mau kiainya banyak nggak? Habaibnya banyak nggak? Luar biasa. Kenapa kok acara begitu berkah? Yang hadir banyak, orang sudah tunggu-tunggu. Saya secara pribadi pun, saya posisi lagi sakit, cuman karena undangan dan teringat kebaikan almarhum, terpanggil untuk hadir ke tempat ini. Apa magnet yang menggerakkan kita untuk hadir ke tempat ini? Ini berkat kesolehan almarhum Kiai Haji Zainuddin MZ. Betul. Berkat kesolehan beliau dirintis sama anak-anaknya. Sebetulnya saudara, kita nggak hadir nggak apa-apa. Kita nggak doain Kiai Zainuddin MZ, nggak yasinin, nggak tahlilin. Kita nih orang lain nggak apa-apa. Yang penting anaknya, betul. Kayak kita nih mudah-mudahan panjang umur. Kalau kita meninggal dunia dalam keadaan taat ibadah husnul khatimah, seandainya saudara yang mandiin jenazah kita cuma anak kita cukup. Karena hukum memandikan jenazah fardu kifayah. Seandainya nyolatin jenazah kita hanya anak-anak kita cukup. Karena memandikan jenazah fardu kifayah. Idza gama bihil ba'd sagatal haraju anil bagi. Kalau sudah 1-2 orang yang melaksanakan, gugur kewajiban untuk warga kampung yang lain mengurus jenazah tersebut. Lalu untuk apa yang nyolatin jenazah kita misal banyak? Agar rahmat Allah semakin tumpah dan berlimpah. Betul. Kata Nabi, bila seorang jenazah disolati lebih daripada 3 shaf atau 3 shaf, maka itu menjadi syafaat buat mayit. Apalagi riwayat yang lain, seandainya nyolatin 40 orang, semuanya akan memberi syafaat untuk itu mayit. Ada lagi riwayat yang menyolati 100 orang, itu menjadi ampunan dari Allah dan syafaat khusus untuk mayit tersebut. Sallu ala Nabi. Seorang, kata Nabi dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani, hadis disebut oleh Imam Baihaqi dalam Syu'abul Iman, dari Abu Hurairah, Rasul pernah bersabda, sallu ala Nabi, innallaha ta'ala la yarfa'ud darajah lil 'abdi salih fil jannah. Kelak di hari kiamat ada orang soleh diangkat derajatnya oleh Allah di dalam surga, tempatnya tinggi sampai dia sendiri bingung. Fa yaqulu anna li hadhihi, ya Allah, saya ditempatkan di surga yang sangat indah, di tempat yang sangat mewah, di tempat yang sangat luhur dan tinggi. Ini gara-gara amalan saya, ya Allah. Apa kata Allah? Bistighfari waladika lak. Ini gara-gara anak kamu mendoakan kamu. Amin. Anak yasinin sendirian udah cukup. Anak tahlilin kita, dia aja udah cukup. Bagaimana kalau yang yasinin kita, yang ajiin kita, yang fatihain kita ribuan manusia, saudara? Alangkah senangnya almarhumah di dalam kubur. Itulah pentingnya peran seorang yang hidup menjadi orang soleh dan solehah. Betul. Sampai riwayat yang lain Imam Tabrani menyebutkan, yu'ta bi rajulin yaumal qiyamah minal hasanat ka amzal jibal.
Ada orang nengok di hari kiamat ke belakang, dia lihat pahalanya seperti gunung pahala. Dia bingung. Ya Rabb, anna li hadza. Ini pahala siapa? Pahala kamu. Dari mana? Bistighfari waladika lak. Dalam riwayat Imam Baihaqi, bidu'ai waladika lak. Ini gara-gara anak kamu ngedoain kamu. Shallu ala Nabi. Kalau anak ngedoain kita aja udah jadi rahmat, bagaimana kalau yang ngedoain kita orang banyak? Bagaimana orang mau banyak ngedoain kita? Ya kita ukur ketika kita hidup di dunia, kita berbuat baik kepada masyarakat atau tidak. Betul. Kalau orang baik meninggal dunia, walaupun nggak punya ilmu, orang kampung merasa kehilangan, saudara. Betul. Apalagi kalau dia orang alim yang doain banyak. Kalau dia wanita salihah, dia seorang ibu yang salihah, dia seorang bapak yang saleh, yang doain bukan anaknya aja, orang banyak. Di dalam suatu riwayat Nabi bilang, ummati ummatul marhumah. Umat saya ini beda, disayang sama Allah. Amin. Yadkhulul jannah, yadkhulu al-akh yadkhulun nar bidunubiha wa yakhrujuna min dunubiha yumassu bistighfaril mu'minina laha atau kama qala. Umatnya Nabi disayang sama Allah, masuk neraka karena dosa, segera Allah keluarkan dari neraka. Gara-gara apa? Banyak yang istighfarin. Amin. Oleh karena itu, ibu bapak, kita ini di dunia, saya katakan di awal, jadilah orang baik. Amin. Orang baik itu jangan lagi doa, harta kita saja dijaga sama Allah. Nabi Musa berjalan dengan Nabi Allah Sayyiduna Al-Khadir masuk kampung, nggak disambut sama warga kampung. Boro-boro ngasih makan, nyuguhin makanan, minuman, sajian, nggak ada. Tiba-tiba ada bangunan mau rubuh. Sayyiduna Al-Khadir ajak Nabi Musa, kita benerin ini benteng mau rubuh. Untuk apa? Kita digaji, disambut enggak, disuguhin enggak, udah rapihin aja agar enggak rubuh. Ini perintah dari Allah. Kenapa harus kita rapihin? Wa ammal jidaru fakana li ulamaini yatimaini fil madinati wa kana tahtahu kanzul lahuma wa kana abuhuma salihah. Adapun dinding benteng yang mau rubuh ini di kampung ini adalah satu bangunan yang dibaliknya ada harta yang disimpan oleh seorang yang soleh untuk anak-anaknya yang sudah menjadi yatim. Allah jaga bangunan itu yang berisikan harta agar tidak rubuh, milik anak-anak yatim. Karena apa? Karena Nabi Musa Sayyiduna Al-Khadir kenal sama yang punya bangunan? Enggak, karena pemilik bangunan itu orang soleh. Dalam tafsir Al-Baghawi, anak yatim bukan anaknya, cucunya yang ketujuh dijaga hartanya sama Allah. Itu manfaat kalau orang jadi orang baik. Mudah-mudahan kita jadi orang baik. Amin. Orang kalau baik, insya Allah, walaupun dia punya ilmu pas-pasan, nggak punya ilmu deh, dia bukan orang kaya, akhlaknya bagus, hatinya bersih, pasti orang cinta. Betul. Apalagi kalau dia punya ilmu. Lihat tuh almarhum Zainuddin MZ, dicinta di mana aja. Turun dakwah di Malang, turun dakwah di Jawa Timur, di mana-mana jutaan orang sudah menunggu. Bukan masalah ilmunya saja, mungkin orang alim yang lebih alim banyak, tapi sirrullah fi khalqih. Allah kalau sudah cinta kepada hambanya, dalam hadis diriwayatkan, tsumma yudha' lahul qabulu fil ard. Malaikat serukan di langit, Allah cinta kepada hamba itu, letakkan cinta di hati manusia kepada hamba itu. Shallu ala Nabi. Itu berkat kebaikan. Dan kita butuh, saudara, doa dari orang banyak. Nggak cukup anak kita aja. Betul. Mal mayyit fi qabrihi illa kal gharikil mutaghawwis. Dalam riwayat Imam Baihaqi dari Ibnu Abbas, dari Abu Hurairah, Rasul bilang, orang kalau sudah meninggal mayit itu kayak sedang tenggelam di tengah lautan. Kal gharikil mutaghawwis, shibhul gharikil mutaghawwis. Dia angkat tangan, tolong saya, tolong saya. Laki perempuan, dari generasi apa dia, dari ras apa dia berasal, tinggal di mana, nanti kalau dia meninggal dunia, kata Nabi, dia bakal minta tolong. Kalau gharikil mutaghawwis yantadhiru da'watan, dia nunggu siapa ya yang doain saya. Min abin, bapak saya doain saya enggak ya? Au ummin, ibu saya doain saya enggak ya? Awaladin, kalau dia punya anak, anak ngedoain saya enggak ya? Makanya ibu bapak, kita punya anak 10, jangan sampai 10-10 yang nggak bisa ngaji. Betul.
nggak ngerti Yasin, nggak ngerti tahlil, nggak dekat sama ulama, rugi kita dunia akhirat. Ini mayit nunggu siapa yang doain. Udah ibu nggak doain, bapak nggak doain, anak nggak doain. Kata Nabi, ausadiqi figatin, punya teman orang baik nggak? Tuh, jadi teman baik penting nggak? Punya teman untuk jalan-jalan boleh, teman untuk naik gunung boleh, teman pergi ke pasar boleh, teman ngetrek bareng boleh, tapi teman yang ajak ke majelis taklim harus. Betul? Kenapa? Dia bakal doain kita. Fa idza lahiqahu kana ahabba ilaihi minad dunya wa fiha. Kalau ada yang doain dia, maka dia mendapatkan kegembiraan, lebih senang daripada mendapatkan dunia beserta isinya. Subhanallah. Orang kalau udah meninggal dikasih mobil apa guna? Betul? Kasih duit nggak ada guna. Dikasih rumah, jabatan nggak ada guna. Tapi kalau ada yang kasih doa, kata Nabi, itu lebih istimewa, lebih berharga daripada dunia beserta isinya. Satu, jadi orang baik. Amin. Terakhir yang kedua, tinggalkanlah ketika kita mau meninggal dunia ini bekas-bekas harum yang akan mengharumkan nama kita. Setuju? Apa yang bisa kita buat? Dalam suatu riwayat Imam Ibnu Khuzaimah dan Imam Ibnu Majah. Tahal, Ustazuna, Malim. Imam Ibnu Majah, Imam Ibnu Khuzaimah meriwayatkan satu riwayat hadis dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhu. Hadis ini terakhir, dengan ini saya tutup. Habis ini kita dengar ceramah dari guru kita Muallim Ubaidillah Hamdan. Rasul bersabda, shallu ala nabi. Halo, si nyambung nih. Rasul bersabda, inna mimma yalhaqul mu'min min amalihi hasanatihi ba'da mautih. Orang mukmin, ibu bapak, kalau meninggal dunia, amal baik yang ditinggalkannya akan mendatangkan pahala yang berlimpah. Apa saja? Ilman 'allamahu wa amilah. Satu, kalau dia dulu punya ilmu lalu dia amalin, wa nasyarah, dia sebarin. Amin. Ada nggak tuh di Kiai Haji almarhum Kiai Haji Zainul Amzad? Ilmu ada, diamalin, disebarin. Hari ini, malam ini kita buka videonya, ada. Ngajak kebaikan nggak? Itu pahala ngalir. Kedua, awwaladan salihan tarokah, ninggalin anak soleh. Beliau punya anak nggak? Anak-anaknya orang-orang soleh, insya Allah. Secara zahir kita lihat, kita kumpul anak-anaknya semuanya, dari mulai Zaki sampai kakaknya, insya Allah orang-orang baik. Ini pahala ngalir. Ada 7 kata Nabi. Itu yang kedua. Yang ketiga, au mushafan warrathah, dia pernah ngasih Quran buat orang. Ada masjid ditaruhin Quran, ada musola taruhin Quran, ada orang butuh Quran kasih Quran, dibaca Al-Quran 1000 tahun, pahalanya tetap ngalir. Betul? Selagi Quran itu dibaca sama orang, pahalanya ngalir. Al-khattu yabqa zamanan ba'da katibihi wa katibul khatti tahtal ardi malhun. Tulisan, ukiran terus terpancang, terus abadi selagi tidak hancur. Orang masih bisa lihat terus, walaupun yang membuat sudah ditimbun di dalam tanah. Yang keempat, au masjidan bana, pernah bangun masjid. Ada nggak almarhum masjidnya? Masjid Fajrul ini ngalir. Ibu-ibu duduk di situ berkatin nunggu kebuli doang, nggak apa-apa, pahalanya ngalir buat almarhum. Apalagi dipakai sholat, apalagi dipakai etikaf. Betul? Au baitan li ibni sabil bana. Yang kelima atau yang keenam tuh, bangun rumah untuk tamu istirahat. Bikin rumah ada kamar buat tamu. Amin. Terus apalagi? Au sadaqatan yukhrijuha min malihi fi sihhati wa hayatihi wa yalhiquhu min ba'di mauti au kama qala sallallahu. Atau sedekah yang pernah dia sumbang, maka pahalanya walaupun dia sudah meninggal dunia mengalir terus menjadi lampu pelita cahaya yang akan menyenangkan almarhum almarhumah sampai ke alam kuburnya. Mudah-mudahan kita semua panjang umur dalam keadaan sehat walafiat, taat ibadah kepada Allah, menjadi orang baik, menjadi orang saleh salehah, dan mudah-mudahan orang tua kita yang masih hidup panjang umur.
orang tua kita yang sudah meninggal dunia Allah tempatkan di tempat yang mulia, mendapatkan rahmat yang berlimpah. Wabil khusus yang kita rayakan acara haulnya malam ini Kiai Zainuddin Amjad beserta istri beliau, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala kumpulkan bersama arwah para anbiya wal mursalin, dikumpulkan bersama arwah para aulia was salihin, dikumpulkan bersama orang-orang yang mendapatkan keistimewaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Allahumma hdina bihudak waj'alna mimman yusari' fi ridak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa 'asak wa hasbunallahu wa ni'mal wakeel. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.